Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Pantun dulu biar cair, jalan ke pasar beli selai. Senyum dikit hati pun damai. Siap-siap ya jangan bengong, cerita ini bikin nyali goyang. Malam yang harusnya manis berubah tragis di atas pelaminan. Gaun berkilau, musik merdu, tapi sekejap jadi badai. Pakaian dilempar, nama baik dipatahkan. Air mata jatuh tanpa jeda. Kita saksikan bagaimana luka berubah jadi tenaga dan bagaimana takdirmu terbalik dengan cara yang bikin dada berdebar. Siap? Pegang erat rasa penasaran kalian, karena setelah ini rahasia yang disembunyikan 5 tahun akan kebuka satu persatu. Musik dangdut pelan masih berputar, lampu gantung berkilau di atas panggung pelaminan, dan kamera para tamu berjejer seperti bintang yang memotret bahagia. Aku duduk di samping suamiku yang baru saja mengucap ijab kabul. Bibirku bergetar menahan campuran lega dan haru. Gaun kebaya putihku memantulkan kilau lampu, sementara rangkaian mawar dan daun palem kini di kanan kiri pelaminan membentuk gerbang rindu yang selalu kubayangkan sejak kecil. Lautan undangan berbisik melontarkan doa-doa baik. Semua olah sempurna sampai langkah berat itu naik ke tangga pelaminan. Ibunya, mertuaku, Bu Ratna, berdiri di depan kami dengan wajah sekaku batu. Selendang hijau melambai singkat ketika ia mengangkat koper kecil berwarna merah marun dan meletakkan tepat di panggung. Suasana menjadi senyap seperti malam tanpa jangkrik. Suamiku Rama bangkit setengah berdiri, menatap ibunya dengan panik. Aku ikut berdiri, berusaha tersenyum, menautkan jemari di atas pangkuan agar tak terlihat gemetar. Bu Ratna membuka koper itu di depan semua orang. Baju-bajuku yang dilipat rapi satu persatu diangkat dan dilempar ke kursi pelaminan. Hijab yang semalam kutata, kain batik warisan ibu, bahkan sepotong bros kecil berbentuk bulan sabit yang kubeli dari tabunganku. Semuanya terlempar seperti benda asing yang tidak punya arti. Sebagian tamu berdiri, sebagian lagi membekap mulut. Seorang anak kecil menangis karena ketakutan melihat orang dewasa berteriak. Juru rias kami membeku. Pemandu acara memegang mikrofon tanpa suara. Kata-kata itu keluar dari mulut mertuaku, tajam seperti pecahan kaca. Ia menatapku seakan aku kesalahan yang tak patut untuk dimaafkan. Pergi dari pelaminan ini, jangan bawa nama keluarga kami. Aku tidak mengakui kau sebagai menantu. Nadanya tinggi, matanya merah menahan sesuatu yang tidak kupahami. Wajahku panas, telingaku berdenging. Aku mencoba bicara, tetapi suaraku patah. Bu, saya ada apa? Saya salah apa? Rama menahan lengan ibunya, namun Bu Ratna menepisnya. Ia menoleh pada tamu-tamu, menyebutku tidak pantas, menyiratkan hal-hal yang membuat pipiku terbakar malu. Ada bisik-bisik memanjang seperti angin buruk. Aku menegakkan bahu, menelan air mata yang sudah berbaris di ujung kelopak. Aku menatap Rama, berharap ada keberpihakan yang tegas. Namun Rama hanya mundur satu langkah, terjebak antara dua cinta yang tidak pernah dia pelajari cara menimbangnya. Aku menghela napas panjang, mengumpulkan sisa wibawa dari puing-puing harga diri. Jika saja tidak diakui, saya pamit. Saya datang membawa nama baik orang tua, dan saya pulang membawa nama baik itu kembali. Semoga Allah menjaga hati yang sedang tersesat. Suaraku bergetar, tapi tidak pecah. Aku merapikan hijab, menekan dadaku agar napasku teratur, lalu membungkuk hormat pada orang tua dan tamu yang masih melongo. Aku memungut bros kecil yang berbentuk bulan sabit dari atas kursi pelaminan, menatap sekejap lalu memasukkannya ke dalam saku gaun. Di tangga, ibu kandungku memelukku erat, menahan tubuhku yang hampir jatuh. Orang-orang menyingkir pelan, seolah memberi jalan bagi cerita yang tak lagi ingin mereka saksikan. Langkahku berat, namun setiap pijakan adalah sumpah. Aku bersumpah bukan untuk membalas, melainkan untuk menjaga diriku sendiri agar gak retak. Di luar gedung, angin malam menampar pipiku yang basah. Aku melihat langit yang pekat tanpa bintang, dan di ujung gelap itu aku mendengar suara hati yang lirih. Tenang Anin, malam memang hitam, tapi hitam pun punya tugas memberi tempat untuk cahaya kembali terasa. Rama menyusul sampai depan gedung. Anin, dengar aku. Ia terangah, menatapku gamang.
Ibuku, aku tidak tahu, aku kaget, beri aku waktu. Kata-katanya memohon. Aku menatap wajahnya selama ini kupercaya. Lalu kubalas dengan pelan. Waktu memang bisa menyembuhkan, Ram, tapi ada luka yang menolak dijahit oleh tangan yang sama yang menusuknya. Jika kau siap berdiri di sampingku, berdirilah sekarang, bukan besok. Jika tidak, aku akan pergi sendiri. Rama menunduk terlalu lama untuk disebut jawaban. Pada detik itu, janur yang tadinya melambai-lambai berubah menjadi garis sedih di belakang panggungku. Aku melangkah pergi melewati lampu-lampu jalan yang menyala kabur oleh air mata. Malam itu, aku pulang tanpa pengantin pria, tanpa pesta, tanpa foto bahagia. Yang kubawa hanya koper kecil, bros bulan sabit, dan tekad yang rasanya lebih berat dari apapun. Tekad untuk membangun diriku tanpa menunggu penerimaan yang mungkin tidak pernah datang. Di rumah, ibu membuatkan teh panas. Ia memegang tanganku, suaranya lembut seperti selimut dini hari. Kita tidak miskin harga diri, nak. Kalau mereka menutup pintu, Allah akan membukakan jendela. Aku menangis di pelukannya, menangis untuk semua doa yang terasa ditolak, untuk semua rencana yang semalam masih kupeluk seperti anak kecil memeluk boneka. Lalu aku tidur, tidak dengan mimpi, tetapi dengan peta kosong yang menunggu kutulisi jalan baru besok hari. Esok benar-benar datang dan peta itu siap menerima kompas yang baru kutemukan di dada. Ke arah manakah aku harus melangkah? Aku belum tahu, tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan membiarkan diriku tetap berdiri di pelaminan yang berubah menjadi panggung penghinaan. Aku akan membangun panggungku sendiri, tempat aku mengucap janji pada diri sendiri untuk menjadi perempuan yang utuh walau pernah dipatahkan. Pagi pertama setelah pelaminan yang porak-poranda, aku membuka koper yang kemarin dipermalukan. Baju-baju yang sempat berantai di panggung kubersihkan, kulipat ulang. Kuberi wangi sederhana. Bros bulan sabit itu kuletakkan di meja, seolah menjadi saksi kecil yang mengingatkan bahwa segala yang pecah itu bisa dipungut kembali. Aku butuh uang, butuh pijakan. Aku menjual beberapa kain dan perhiasan kecil milik pribadi untuk modal kehidupan kios titip jual di pasar dekat rumah. Tidak banyak, tapi cukup untuk menyewa meja kayu dan menuliskan papan kecil. Titip jual aksesori dan perhiasan, jujur, bersih. Aku bukan ahli emas, tapi aku belajar dengan mata ngotot menyerap apapun. Aku bertanya pada pedagang tua tentang karat dan kadar, tentang cap pabrik, tentang cara menimbang dengan raca lengan yang jarumnya bisa bilang jujur atau bohong tergantung hati yang memegang. Aku meminjam buku dari perpustakaan di kelurahan tentang sejarah logam mulia, tentang mengapa emas selalu dicari saat badai datang. Aku mengamati cara pelanggan menggenggam perhiasan, cara mereka menawar, cara mereka memutuskan. Dari situ aku tahu bahwa emas tak hanya barang, ia adalah rasa aman yang bisa dipegang. Bulan pertama, dagangan berputar pelan. Aku titip jual gelang dari tetangga, kalung dari kenalan ibu, cincin dari anak kos yang butuh uang kuliah. Kejujuranku menjadi modal kedua. Aku menulis nota dengan rapi, menyertakan berat dan kadar. Bila ada selisih timbangan, aku lebihkan untuk pemilik barang, bukan untukku. Berita mulut ke mulut bekerja seperti sungai yang menemukan jalannya sendiri. Orang-orang datang karena ingin dagangannya dijaga, bukan sekedar dijual. Mereka pulang dengan rasa cukup. Aku pulang dengan rasa perlu terus belajar. Bulan ke-6, aku berani mengambil perhiasan rusak untuk kuperbaiki di bengkel kecil teman SMA yang jago las. Kami berdua meminjam mesin poles dari seorang paman yang dulu pernah membuka toko jam. Kami tertawa melihat jemari kami menghitam. Kami menahan ngantuk ketika menggosok permukaan. Gelang sampai mengkilap lagi. Setiap perhiasan yang kembali cantik seakan menjadi potongan kepercayaan yang ditempelkan di papan namaku. Kios kecilku pelan-pelan tumbuh menjadi lapak yang lebih ramai, lalu menjadi ruko mungil di pinggir jalan. Aku menamai usahaku Rumah Emas Kirana. Kirana berarti cahaya yang lembut. Aku ingin orang yang datang merasakannya. Aku menyisihkan sebagian keuntungan untuk program tukar tambah yang adil, untuk diskon bagi ibu-ibu yang menebus mas kawin mereka yang terpaksa dipinjamkan ketika anak sakit. Setiap Jumat, aku menaruh kotak bantuan dengan tulisan kecil, dari emas untuk emas yang lebih bernilai, yaitu keberanian hidup.
Aku tidak mau usahaku menjadi mesin rupiah. Aku ingin menjadi tempat orang menggantungkan harap tanpa takut ditipu. Di antara notaris, supplier, dan buku kas, aku sesekali mendengar kabar tentang Rama dari angin tetangga. Ia pindah bekerja ke luar kota, katanya. Ibunya semakin sibuk dengan arisan sosialitanya, katanya. Aku menelan kabar itu seperti minum obat pahit yang tidak aku minta. Aku menaruhnya di rak paling tinggi di hatiku, di mana debu bisa menutupinya perlahan. Aku tidak menjemput luka karena ada pengalaman menunggu. Ada pegawai yang mulai kupekerjakan butuh pelatihan. Ada pemasok yang jam pengirimannya harus kupastikan hidup bergerak dan aku memilih ikut gerakannya. Suatu sore, menjelang tutup, seorang perempuan tua berdiri di depan etalase. Wajahnya ditutupi masker kain, matanya sendu. Ia lama sekali memandangi gelang bayi kecil yang kukembalikan kilau emasnya. Ia tidak masuk, hanya menatap, lalu pergi. Esoknya ia datang lagi, berdiri di titik yang sama, menatap yang sama, lalu pergi lagi. Aku ingin menyapanya, tapi langkahnya selalu lebih dulu mundur sebelum aku sempat keluar dari meja kasir. Karyawan baruku menyebutnya si penjaga senja, karena ia datang ketika cahaya sudah mulai miring. Musim berganti, rumah emas Kirana menambah satu cabang di pasar kota. Aku merekrut pengrajin membeli timbangan digital yang lebih akurat, belajar tentang kontrak jangka panjang dengan pemasok logam. Malam-malamku jadi campuran angka dan doa. Ketika lelah meletup, aku memegang bros bulan sabit kecil itu. Kecil, sederhana, tapi ia berusaha seperti pintu yang mengingatkan dari mana aku berangkat. Di sela istirahat, aku membisikkan syukur. Terima kasih ya Allah, Engkau membawa aku lewat jalan yang sunyi namun tidak sendiri. Pada ulang tahun ketiga usahaku, seorang pelanggan bernama Bu Ani datang dan menyerahkan amplop tanpa nama untuk Kirana. Tulisannya di luar, di dalamnya selembar kertas lusuh. Tulisannya tangan rapi. Modal awal yang dulu bukan dari langit, kembalikan dengan kebaikan, bukan dengan uang. Aku terhenti. Modal awal yang mana ya? Aku merasa tubuhku dengan seketika. Aku membuka kotak kenangan, mencoba mengingat apakah pernah ada amplop misterius yang kuterima di bulan-bulan gelap setelah pelaminan itu. Dan betul, sebulan setelah kejadian, di bawah pintu rumah ada amplop berisi beberapa lembar uang besar dan catatan singkat. Mulailah sekecil apapun, jangan takut gelap karena kau sudah membawa cahaya sendiri. Aku tidak tahu itu dari siapa. Aku menyebutnya rizki yang dikirim oleh Allah lewat tangan yang tidak ingin kusebut. Kini catatan itu menyapa lagi lewat pelanggan lain yang entah bagaimana tahu. Sejak hari itu, aku sering bertanya pada diriku, siapa tangan itu? Mengapa ia memilih budaya diam? Setiap kali senja turun, aku memikirkan si penjaga senja, perempuan tua bermata sendu yang tidak pernah masuk. Ada semacam kabel halus di antara rahasia dan kenyataan yang bergetar di dalam hidupku. Tapi hidup mengajarkan satu hal, beberapa kabel tidak perlu ditarik terlalu cepat, sebagian akan menyambung sendiri pada waktunya. Hujan siang turun rapat, udara dingin menempel kulit seperti kain basah. Aku sedang memeriksa nota pengiriman ketika ketukan pelan terdengar di pintu kaca ruko. Karyawan membuka, lalu menoleh ke arahku dengan raut bingung. Bu, ada yang mau ketemu. Perempuan itu masuk perlahan, basah oleh gerimis. Masker kain menutup setengah wajahnya. Begitu ia membuka, waktu seakan mundur ke malam pelaminan. Wajah yang sama, garis rahang yang sama, pandangan yang sama kerasnya. Bu Ratna berdiri di depan etalase rumah Mas Kirana. Dadaku bergemuruh. Aku bisa merasakan tangan yang mendadak dingin. Karyawan menunggu instruksi. Pelanggan yang tadi memilih cincin menggeser tubuh memberi jarak. Bu Ratna menatap sekeliling, membaca papan nama, memperhatikan brosur kecil di meja kasir. Rumah Mas Kirana, ucapnya pelan, seperti mencicipi kata-kata yang asing di lidahnya. Lalu ia menatapku. Anindya, suaranya berat, tanpa putaran kecil yang biasa dipakai orang untuk menyembunyikan maksud. Aku mengukur napas. Silakan duduk, Bu. Aku memilih kursi kecil di sudut, menghindari panggung pertemuan di depan etalase. Aku tidak ingin memamerkan luka di atas panggung lagi. Ia duduk menangkupkan tangan dengan gelisah. Kulit tangannya kusam. Ada bercak-bercak ungu seperti lebam lama. Aku tidak tahu apakah itu penyakit atau sekedar pertanda tua yang menagih haknya. Di antara kami ada meja kecil dan secangkir teh yang dibawa karyawan. Aku datang untuk meminta tolong.
katanya akhirnya. Suaranya yang dulu memerintah kini menurun setengah nada. Aku menunggu tanpa menyahut, menyimpan diri agar tidak terburu-buru terseret arus masa lalu. Aku melanjutkan, aku butuh uang untuk operasi. Rumah sakit minta uang muka hari ini. Aku menatap wajahnya. Apa kabar, Rama? Pertanyaan itu keluar dari mulutku sebelum aku sempat menahannya. Ia menghela napas panjang. Rama bekerja di luar kota, ia jarang pulang. Lalu ia menambahkan pelan, penyakit ini penyakitku, bukan dia. Aku mengangguk. Di belakang dinding dada, sesuatu mengaduk-ngaduk amarah yang sudah lama mengendap. 5 tahun lalu, di atas pelaminan itu, kau memilih menyeret namaku di hadapan orang banyak. Kau lemparkan pakaianku, kau koyakan marwahku, kau retakkan ibuku dengan pandangan yang tidak pernah mau minta maaf. Hari ini kau datang memintaku memapahmu. Kalimat itu terlintas di kepalaku, lalu turun ke lidah tanpa filter. Aku tidak bisa pura-pura lupa, Bu. Luka itu masih hidup. Setiap bernapas di sudut-sudut rumahku. Ia menunduk. Maaf, ucapannya pendek, seperti batu kecil yang dilempar ke sungai besar dan tenggelam tanpa jejak. Maaf. Aku menunggu lanjutan yang tidak datang. Tak ada alasan, tak ada cerita, hanya kata maaf yang terdengar dari pintu yang tertutup tanpa bunyi. Aku menarik napas. Aku bukan tidak bisa membantu orang sakit, Bu. Aku membuat program bantuan di toko ini, tapi ada garis yang harus kujaga agar aku tidak menyakiti diriku sendiri. Aku mendongkak. Aku tidak bisa memberi uang. Karyawan yang membawa teh menahan napas. Pelanggan memalingkan pandangan. Hujan di luar seperti menambah lapisan sunyi di antara kami. Bu Ratna bangkit perlahan, matanya kosong, tidak marah. Ia mengangguk kecil, seperti orang yang sudah selesai bernegosiasi dengan nasib. Ia meraih tasnya, namun sesuatu jatuh ke lantai. Buku catatan kecil, sampulnya lusuh, warnanya coklat dan hampir pudar. Karyawan memungutnya, menyerahkannya padanya. Namun entah mengapa buku itu malah didorong ke arahku. Simpan saja, katanya tanpa menatap. Lalu ia berjalan pergi pelan menembus hujan. Aku membuka buku itu meja kasir. Halaman pertama berisi daftar tanggal dan nominal, transfer ke Anindya, catatan kecil di samping angka, modal awal bulan lalu, tambahan untuk timbangan, pinjaman lunak tanpa bunga, biaya sewa ruko pertama. Air di mataku naik cepat, lebih cepat dari yang bisa kuduga. Di halaman berikutnya ada slip transfer yang ditempel rapi. Nama pengirimnya tidak asing, R. Kartini Ratna. Aku menutup buku dengan tangan gemetar. Si penjaga senja, amplop tanpa nama, catatan kecil di bawah pintu. Semua kabel yang selama ini bergetar tiba-tiba berbunyi nyaring, menyambung satu nama lain. Karyawan memanggilku pelan. Suaranya seperti jauh. Bu, hujannya masih deras. Saya ambilkan payung. Aku mengangguk, menaruh buku itu di dada seakan memeluk anak yang tersesat. Aku mengejar keluar jalanan basah. Aroma basah menampar wajah di ujung trotoar. Aku melihat langkah Bu Ratna melambat. Tangannya memegang dinding sebentar. Ia tidak jatuh, tapi kurasa ia menahan pusing. Aku berlari menyusul payung terbuka, membentang di atas kami berdua seperti maaf yang belum menemukan kalimatnya. Bu, tunggu, ia menoleh. Ada heran, ada lelah, ada sesuatu yang tampak seperti lega karena masih ada yang memanggil namanya. Aku memegang payung di atas kepala kami. Aku membuka buku catatan itu di hadapannya. Ini, kata-kataku pendek. Mengapa? Ia memandang buku itu lama, lalu menatapku. Karena aku takut, katanya lirih. Malam pelaminan itu, aku takut kehilangan anakku. Aku salah memilih cara. Setelah kau pergi, aku melihat cara takutku melukai. Aku ingin meminta maaf, tapi mulutku keras. Jadi aku memilih membayar dosa dengan cara yang bisa aku lakukan. Aku bukan orang baik, Anin. Aku hanya orang yang tua yang terlambat belajar. Ada jeda panjang. Hujan memecahkannya menjadi titik-titik kecil payung. Aku tak tahu apakah aku menangis karena lega atau karena marah yang ketahuan punya akar. Aku merapikan napas. Rumah sakit di mana, Bu? Pertanyaanku seperti pintu setengah terbuka. Ia menyebutkan nama rumah sakit, menyebut deposit yang diminta. Aku mengangguk. Ayo kita ke sana. Ia menatapku tak percaya. Aku mengangkat tangan. Aku tidak punya janji selain membantu orang sakit. Selebihnya kita bicarakan nanti. Di kepalaku kata-kata ibu bergema lagi. Kita tidak miskin harga diri, nak. Kebaikan bukan hutang, ia adalah pilihan. Aku menutup toko lebih cepat. Karyawan mengurus pelanggan yang tersisa, menutup etalase dan mengangguk pada keputusanku. Di mobil,
Sunyi duduk di kursi belakang. Kami berdua di depan seperti orang asing yang kebetulan satu tujuan. Buku kecil itu ke bawah, kuletakkan di pangkuan. Setiap halaman, setiap menatapnya, dan berkata bahwa kebenaran kadang memilih jalan jauh mengitari tembok, bukan menerobosnya. Mungkin ini sebab ia lambat, tapi ketika tiba, ia membawa sesuatu yang lebih besar dari sekedar jawaban. Ia membawa kemungkinan untuk memulai kalimat baru. Ruang administrasi rumah sakit berbau antiseptik dan kertas basah. Aku menandatangani formulir membayar uang muka operasi sesuai yang diminta, dan menyuruh bagian kasir menuliskan nama penanggung jawab atas nama rumah Mas Kirana, bukan namaku. Aku tidak ingin bantuan ini berubah menjadi pamer. Aku hanya ingin pintu perawat terbuka untuk seseorang yang sedang kalah. Bu Ratna duduk di kursi tunggu, tangannya memainkan ujung selendangnya. Sesekali ia memandangku, namun lebih sering menatap lantai, seperti sedang berbincang dengan bayangan yang tidak lelah mengikutinya. Ketika semua beres, perawat mengantar kami ke ruang merawat. Di sana, di bawah lampu putih yang tidak ramah, waktu melambat, aku duduk di kursi. Ia berbaring di ranjang. Untuk pertama kali sejak pelaminan itu, kami memiliki ruang untuk bicara tanpa mata orang lain, memelototi tanpa musik, tanpa kamera. Hanya dua orang perempuan yang kelelahan berperang dengan versi terburuk dari diri mereka sendiri. Terima kasih, kata akhirnya. Suaranya serak. Aku mengangguk. Aku tidak menjawab dengan kalimat besar. Kadang ucapan terima kasih cukup dijawab dengan diam agar ia bisa meletakkan beratnya pelan-pelan. Setelah beberapa menit, aku membuka buku catatan kecil itu, meletakkannya di meja samping. Mengapa kau tak datang langsung sejak dulu? Pertanyaanku keluar dengan nada yang tidak lagi menuduh. Ia menatap langit-langit, matanya berkaca. Karena malu, karena gengsi, karena aku tidak pandai meminta maaf. Aku kira diamku bisa menebus. Aku kira uang bisa mengganti luka. Itu pikiranku, orang yang tidak belajar. Aku mencondongkan tubuh. Malam di pelaminan itu, apa yang sebenarnya terjadi? Ia menarik napas panjang, memanggul kembali adegan yang mungkin tidak akan pernah ia banggakan. Aku tidak siap melihat anakku memilih hidup yang kurasa tidak akan sejalan dengan mimpiku. Aku takut miskin, takut kalah gengsi, takut apa kata orang. Aku melihat gaunmu, aku lihat bahagiamu, dan aku marah pada sesuatu yang bukan dirimu. Tapi aku gak punya alat untuk marah selain melukaimu. Aku salah, Anin. Tidak ada alasan yang layak. Aku salah. Kata-katanya meluncur seperti air yang lama ditahan di bendungan. Di ujungnya ada wilayah sunyi tempat kami berdiri berhadapan. Aku menatapnya lama. Maaf, memang kata yang paling miskin kalau datang terlambat. Tapi ia tetap kata yang paling penting. Aku tidak ingin menjadi orang yang kembali ke pelaminan untuk mengulang lemparan. Kali ini dengan kalimat, aku menautkan jemari, aku mendengarkan nama maafmu, Bu. Aku masih punya luka dan aku belum tahu bagaimana cara menaruhnya setelah ini. Tapi aku tidak ingin memelihara benci. Mari kita rawat aja hari ini dulu, yaitu kesehatanmu. Pintu kamar diketuk. Seorang pria berkemeja rapi masuk, memperkenalkan diri sebagai notaris. Ia membawa map krem, menatap daftar, lalu menatap Bu Ratna. Ibu, ini hari yang Ibu pilih. Di map ini ada pernyataan hibah dan wasiat yang pernah Ibu titipkan untuk diaktifkan ketika Ibu sudah siap menjelaskan pada pihak penerima. Jika Ibu berkenan, saya akan membacakannya. Ibu dan aku saling menoleh, bingung dan waspada. Notaris membawa map, menarik selembar kertas resmi. Dengan suara tenang ia membaca, saya Ratna Kartini dengan sadar dan tanpa paksaan menghibahkan 50% kepemilikan rumah di Jalan Kenanga dan perhiasan warisan saya kepada Anindya Kirana sebagai bentuk penebusan atas kesalahan saya di masa lalu, serta sebagai dukungan bagi usahanya yang telah menjadi terang bagi banyak orang. Aku tercekat, namaku terucap bersama kata Kirana. Cahaya yang lembut. Notaris melanjutkan, menyebut daftar perhiasan yang sebagian besar berbentuk set pengantin, kalung panjang dan bros kecil berbentuk bulan sabit. Bros itu, aku refleks memegang bros itu. Aku mengangkatnya, memperlihatkannya pada mereka. Notaris mengangguk. Betul, bros itu bagian dari daftar. Ada catatan tambahan dari Bu Ratna yang ditulis tangan. Ia menyebutkan bahwa nama Kirana dipilih karena itu nama anak perempuannya yang meninggal ketika ia masih bayi. Ia ingin cahaya Kirana tidak padam dan ia melihatmu menyalakan kembali. Ruangan seketika bergeser di bawah kakiku.
Kirana, cahaya lembut rupanya bukan hanya kata indah yang kutemukan di kamus, melainkan jembatan yang tak terlihat di antara dua perempuan yang sama-sama kalah dan tetap berusaha berdiri. Air mataku jatuh bukan karena harta, melainkan karena tiba-tiba aku melihat peta yang selama ini ku cari. Di peta ini ada pelaminan yang pecah, ada pasar yang basah, ada buku catatan kecil dengan tinta yang luntur. Di ujungnya ada sebuah nama yang disalin dari makam kecil. Di papan nama kota. Dari duka ke doa, aku memegang tangan Bu Ratna. Matanya berkaca-kaca. Ia berusaha tersenyum, tapi bibirnya bergetar. Maafku, tak akan mengembalikan malam itu, kata-katanya pecah. Tapi jika kamu mau, kita bisa memberi arti baru pada apapun yang tersisa. Aku mengangguk. Kita mulai dengan yang paling sederhana. Setelah ibu sembuh, aku ingin membuka program beasiswa pelatihan kerja untuk perempuan yang pernikahannya gagal di tengah jalan. Kita beri nama Kirana Ratna. Kita bantu mereka belajar menimbang, mengelas, menjual, menulis nota, menatap orang tanpa rasa takut. Kita ajari mereka bahwa pelaminan bukan satu-satunya panggung untuk menjadi berharga. Ia menutup wajahnya, menangis diam-diam, tangannya mencengkeram selimut. Beberapa hari kemudian, operasi berjalan lancar. Dokter bilang jalannya panjang, tapi harapannya tidak kecil. Aku bolak-balik rumah sakit dan toko, memecah tenagaku menjadi 2 gelas yang pas. Di toko, aku menceritakan rencana program ke karyawan. Mata mereka berbinar. Mereka mengumpulkan saran, mengajukan diri menjadi mentor. Di rumah sakit, aku membaca doa di kursi tunggu, nama Allah kuucap pelan, serta memanggil mata air agar keluar dari batu. Ibu kandungku datang membantu, membawa bubur, menata bantal, mengisi celah-celah yang tidak terlihat oleh orang sibuk. Suatu sore, si penjaga senja berdiri lagi depan etalase toko. Karyawan memanggilku, aku keluar, menatapnya dari dekat. Kali ini ia menurunkan masker. Bahkan sebelum ku katakan apapun, wajahnya bukan Bu Ratna. Ia tetangga lama yang dulu sering membantu mengantar amplop tanpa nama karena dimintai tolong oleh seseorang. Aku tertawa sambil menangis. Terima kasih Bu, ia mengangguk malu, lalu menyitkan kalimat yang menumbuhkan bunga kecil di dadaku. Dari dulu saya tahu kau akan jadi cahaya, Nak. Orang kalau udah disiram malam yang pahit, kalau nggak tumbang biasanya jadi terang. Malam perayaan kecil kami gelar sederhana di halaman toko. Ada nasi liwet, ada teh manis, ada tawa yang sebelumnya jarang. Aku berdiri di bawah lampu memegang bros bulan sabit. Aku bercerita pada karyawan dan tetangga tentang program baru yang akan kami mulai, tentang beasiswa Kirana Ratna, tentang pelatihan yang akan diawali dengan rawat diri sendiri supaya tidak gampang roboh di panggung orang lain. Di sudut, Bu Ratna duduk di kursi roda, selendangnya rapi, wajahnya letih namun terang. Ia menatapku dengan mata yang kali ini tidak keras, melainkan basah oleh sesuatu yang lebih jujur. Malam itu, sebelum menutup toko, aku mengganti papan nama Rumah Emas Kirana Ratna. Huruf-hurufnya berkilau di tempat lampu jalan. Aku menyentuhnya pelan, seperti menyentuh kening bayi. Lalu aku menggantungkan bros bulan sabit di sudut etalase, bukan lagi sebagai luka, melainkan sebagai penanda arah. Jika suatu hari ada perempuan yang datang dengan mata basah, aku akan menatapnya dan berkata, pelaminan memang panggung yang besar, tapi bukan panggung terakhir. Mari kita belajar menimbang kembali yang berharga, dan kalau malam lagi-lagi terasa lebih panjang, sebut nama Allah, karena tak ada yang gelap yang benar-benar menang melawan cahaya yang gigih. Pantun gombalan dulu ya. Kopi panas diseruput pelan. Lihat kamu, hati deg-degan. Kalau kamu suka cerita ini penuh penasaran, tekan like, komen, dan subscribe sekarang. Terima kasih sudah nonton. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Share ke temanmu biar yang lain juga ikut baper. Dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan kisah terbaru di channel Cerita Rakyat. Sampai jumpa di cerita berikutnya.